saya tuh pernah diberikan tantangan sama seseorang gitu Mas. Iya. Orangnya memang ya secara finansial dia sudah selesai ya. Secara finansial udah selesai. Ini saya buka aja semuanya karena teman-teman kemarin juga ada yang minta begitu. Dan dia didiknya saya itu nggak pernah didulang Mas. Artinya gini loh, selalu dikasih ini. Temukan bedanya uang kertas zaman dulu dengan uang kertas zaman sekarang. Iya. Tak cari sampai lebih dari 3 bulan Mas. Iya. Setiap saya jawab baru 30%. Nah, 1 minggu lagi jawab 40% gitu kan ya. Waduh, hampir ini ya berbulan-bulan begitu. Akhirnya saya ketemu bahwa perbedaan uang zaman dulu sama uang zaman sekarang itu terletak pada pinggiran Mas. Kalau uang zaman sekarang itu kan nggak ada pinggirannya, Nggak ada langsung pinggirannya. los gitu Ya, Nggak ada garis tepinya begitu. Kalau zaman dulu itu ada. Kalau kamu tahu hakikat uang, tahu pinggiran, berarti kalau nggak kaya datang ke rumahku, kasih uang 20 juta ngono ya Mas. Wah. Aku langsung semangat golek iku. Oh ternyata pinggiran. Terus maksudnya piye? Wis ngerti saiki pinggiran. Yo mbuh goleki dhewe gitu. Akhirnya saya simpulkan bahwa memahami uang itu saya terus berusaha untuk menghilangkan gambar, nominal, dan angka. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bekerja nggak pernah cari yang namanya uang. Saya melakukan aktivitas apa saja nggak pernah berpikir yang namanya nominal. Murni mengabdi, gitu kan. Saya ketemu orang misal mau ngasih uang nggak pernah berpikir nominal, ketemu kasih anak kecil mau apa, dan dengan cara seperti itu ternyata betul melangkah dikejar uang. Gimana itu Mas kira-kira? Kan sudah tepat atau kan sudah sesuai dengan yang kemarin dijelaskan di channel di video sebelumnya. Kita harus kembali kepada hakikat bekerja. Bekerja bukan untuk mencari uang. Itu sebenarnya ya mirip toh dengan RK kan mirip sudah. Itu sudah benar. Kalau kita bekerja mencari uang, dapatnya kan capek. Mencari kok akhirnya capek. Uangnya pun dapatnya cuman ya mungkin hanya seberapa saja. Udah benar Mas itu. Yang penting kita membuat situasi dan kondisi di mana kita senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua orang kita buat percaya dengan kita. Betul, itu ya Mas ya. Iya. Kalau sudah percaya kan bukan lagi kita yang mencari uang. Betul. Ya kan? Uang yang mencari kita. Dan yang lebih penting lagi kalau punya skill ditekuni sampai jadi ahli. Betul. Kalau sudah ahli RK begini kan banyak orang nyari. Itulah yang harus dipahami oleh teman-teman. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman anak muda, terutama ketika saya di pondok, ngajar di pondok, ketika saya ngajar di sekolah itu, anak-anak muda selalu tak bilangi, kamu itu harus mempunyai skill, kamu harus mempunyai pengalaman, kamu kok pengalaman deh, skill, kemampuan. Sebenarnya yang dihargai mahal orang itu adalah skillmu dan kemampuan, bukan kamunya. Iya. Itu seperti kalau kamu kualitasnya bagus, pasti dicari banyak orang. Kalau skillmu bagus, pasti dicari banyak orang. Kalau kamu nggak punya skill, jangan harap kamu bisa hidup mudah. Itu pasti podo-podo wae. Seperti itu. Itu paling utama, skill, kemampuan. Seperti dan itu harus dicintai Mas. Nah inilah bukan kesalahan sih, banyak teman-teman itu tidak mencintai, tidak fokus kepada skillnya, kepada kemampuannya. Akhirnya ketika skill dan kemampuannya ini mendapatkan imbalan kecil, akhirnya mencari lagi. Ya dia akhirnya ya nggak dapat, terus mencari lagi. Saya aja RK itu mulai dari dihina, mulai dari ditolak dari sana, sampai mulai 1, 2, 3, sampai mulai dikenal sekediri, sampai ditekankan ke Kalimantan, ke Bali, ke Jakarta, kemana-mana. Itu karena saya mencintai. Saya yakin bahwa ketika saya fokus pada RK saya ini, ketika saya fokus pada mencintai RK saya ini atau pekerjaan atau apalah itu pasti akan dicari orang. Ternyata benar kan seperti itu. Alam membawa sendiri. Seperti kemarin seperti Mas Dodit. Mas ayo Mas, tak kenal nih ngaji rasa moh bilang gitu. Engko lak yo meruduk sak karo-karoan bilang gitu. Terus
Gak apa-apa mas, dipaksa mas saya, dipaksa mas. Akhirnya, alasan toh, aku masih nyaman karena saya nyaman biarlah orang-orang tahu dengan sendirinya kan mas, kan seperti itu. Nah kemarin itu saya dihapusi sama Mas Dodit, Mas Dimas Jirosof toko pare. Iku engko lapo, tak bilang ini apa ya, ini tak bilang ya. Iku lapo, gak disoteng toh aku kan gitu kan. Gak mas, iku engko paling mek ditekok-tekok toh kan gitu. Ya wis, akhirnya saya dengan seperti itu ya kan datang ke sini kan gitu kan. Ketika ketemu jenengan langsung nggak kayak tadi ada kamera seperti ini ngomong-ngomong, bos office ngomong langsung waduh ya wes kadung mungkin jalan semesta ya. Mungkin udah seperti ini ya udah saya mengalir aja. Semesta mendukung ini mas. Itu seperti saya waktu jenengan cerita itu yang mungkin sekarang lagi rame dibicarakan banyak teman-teman tentang contoh-contoh uang itu kan. Kalau pengen dapat uang banyak, uang mengejar kita harus sering-sering tersenyum, memikirkan orang lain, sehingga dapatnya uang ratusan ribu. Tapi terus kemudian ada, saya kritisi begini, lah kalau dia kerja misalnya seperti apa ya, orang-orang di pinggiran, orang-orang apa ya, intinya yang penghasilannya sedikit lah. Saya mau nyebut profesinya kok nggak enak begitu. Iya. Meskipun dia sudah senyum, dia sudah tapi kalau kerjanya begitu mana mungkin bisa didatangi uang ratusan ribu mas. Gimana hakikatnya bukan senyum. Gimana mas? Hakikatnya bukan pada senyumnya. Ngapain kita kambek macet cenganga. Enggak mungkin toh. Senyum itu lebih ke sini mas. Lebih ke hati mas. Seperti saya cerita tadi yang awal. Saya kan ibu rumah tangga mas. Saya nggak punya pekerjaan, apa mungkin saya punya mobil? Oh iya. Kan seperti itu. Seperti Mas Dandi yang kemarin, dia kan nggak bekerja mas. Iya. Dia nggak bekerja, Roro ada rekeningnya terisi sekian juta. Seperti tadi yang video namanya Bumis itu yang saya kirim ke jenengan tadi, dia hanya PNS, masih guru biasa seperti itu. Ketika dia RK, dia mendapatkan karena tidak bisa visualisasi uang, hanya visualisasi angka 0000 di rekening, terjadi dapat kiriman uang 5 juta 3 kali. 5 juta dan ditanya semuanya nggak ada yang ngirim. Itu seperti itu. Nah, kalau kita nyata punya itu, Mas, ya? Nyata fakta, nanti bisa ditanya orangnya langsung, bisa didatangkan. Bisa didatangkan. Kalau kita yakin kita punya sang semesta, kita punya Gusti, lah ngapain kita ragu? Orang itu nggak nganu kan. Nggak kenal sama Tuhannya mas, lah pengen ngerti Gusti Allah ya aku tuh kenal awake dhewe. Biar jadi polisi mas ini. Silakan monggo. Itu seperti itu ya pasti mas, kita loh nggak masuk akal mas. Selama kita sudah walaupun maaf ya, jangan yang sudah bekerja seperti itu, yang tidak bekerja itu pun kalau sudah mensetarakan atau menyamakan unsurnya partikel uang dengan partikelnya manusia atau tanah tadi, sudah sinkron, mau nggak kerja ya tetap didatangi uang mas. Terus terang loh, saya orang yang tidak pernah bekerja loh mas, walaupun belum ada RK, saya itu orang nggak pernah bekerja mas, beneran. Saya pada waktu nikah itu nggak bekerja. Terus saya nikah punya sepeda motor itu pun kreditan 427 itu nggak bekerja. Nyatanya juga lunas sampai sekarang. Itu seperti itu. Lah uang dari mana? Ya Dewi kan duwe Gusti Allah Maha Kaya. Ya njaluk nih Maha Kaya. Adanya minta nggak dikasih karena kamu masih ragu. Karena ada memory block, mental block dan emotional block. Apa namanya gampang muring-muring. Ya udah. Itu seperti itu. Selanjutnya, apakah ada kemudian perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal? Letak perbedaannya di mana kira-kira, Mas Yunus? Orang yang gagal sama orang yang sukses itu barangkali gitu. Kalau orang yang gagal jelas mereka adalah ahli ngeluh, Mas. Ahli ngeluh dan dia tidak mengerti manajemen brand, dia tidak mengerti manajemen fisika kuantum dan lain-lain. Tapi kalau yang orang sukses walaupun mereka nggak ngerti, wis kadung dia paham kebaikan. Nah ini yang saya selalu garis bawahi kepada teman-teman. Yang harus difokuskan dalam kehidupan itu adalah kita fokus pada kebaikan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran berarti ada yang disalahkan. Kalau kita fokus kehidupan kita pada kebaikan, berarti kita itu menyamakan unsur kita dengan uang. Karena baik adalah unsurnya tanah, sedangkan uang adalah unsurnya tanah. Itu seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada
kebaikan. Mereka gagal, dia sudah tinggi gitu kan. Akhirnya dia jatuh ya karena dia ada nggak baiknya. Kalau dia masih tetap ngugemi kebaikannya, fokus hanya pada kebaikan seperti apa yang disampaikan oleh Krishna, kita harus selalu cinta kasih dan kebaikan. Kalau kita terus mengejar kebenaran, berarti ada yang disalahkan, Mas. Semua Sang Maha Pencipta ini menciptakan semua di semesta ini hanya untuk belajar kok, Mas, bukan dina. Kotoran aja itu baik kok, Mas. Buktinya apa? Dia makanannya engkes-engkes atau apa engkes-engkes bahasanya ya. Oh, kok enak engkes-engkes barang. Oh, ya, makanannya pokoknya itulah engkes-engkes. Dan dia juga bermanfaat, bisa dibuat pupuk. Kalau kita menghina itu apa namanya? Oh, nggak bener, itu jelek itu. Berarti kan kita sudah menganggap bahwa Tuhan itu kan jelek. Oh, itu juga maha karya Tuhan kok. Jadi kita harus fokus pada kebaikan. Bedanya di situ, Mas. Kita bedanya hanya kepada kebaikan. Toh kita pun secara syariat itu adalah DNA-nya, jati diri kita itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita dari surga. Surga itu adalah tempat suci, tempat baik-baik. Nah, makanya yang harus dicari adalah kebaikan. Udah itu aja sebenarnya. Mas, kalau kita punya kesadaran